Sekarang hitung ketika kita sekarang usianya sudah ada 50, 60 tahun, 70 tahun, sudah berapa juta kubik itu oksigen yang kita hirup. Itu adalah yang membuka paru-parunya adalah Allah. Maka orang yang beriman, dia akan sadar kehidupan itu dari Allah ternyata. Maka dia harus berupaya berbuat baik, karena tugas manusia di muka bumi itu menjadi khalifah. Tugasnya memakmurkan bumi. Yang kaya peduli yang miskin, yang pintar peduli yang bodoh, penguasa peduli rakyatnya, ulama peduli umatnya. Itulah tugas manusia di dunia ini. Itu tandanya manusia bersyukur kalau sadar bahwa kehidupan itu yang menganugerahkan adalah Allah. Terus kata Allah, ketika lahir ke dunia itu manusia itu diberi tidak tahu apa-apa, diberi pendengaran, diberi penglihatan dan akal pikiran. Dengan mendengar, melihat dan berpikir manusia punya ilmu. Dengan punya ilmu manusia bisa bekerja. Dengan bekerja manusia bisa memperoleh penghasilan. Kalau begitu, harta kekayaan yang diperoleh oleh kita sekarang itu adalah bawaan orok atau anugerah Allah? Jawabannya anugerah Allah. Kenapa? Karena sumber alat untuk memperolehnya adalah anugerah Allah, pendengaran, penglihatan, akal pikiran. Pak Basuki Purnama kecil atau mustahil jadi wakil gubernur kalau tidak pintar, kalau tidak punya insinyur, tidak punya anak di belakangnya. Sekarang pertanyaannya, itu yang menyediakan pintar itu siapa? Allah. Maka kalau begitu, seluruh fasilitas yang diperoleh sekarang itu adalah titipan Allah, kelak akan ditanya. Maka seluruh fasilitas, harta atau ilmu itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nabi menyatakan ada 4 hal yang kelak akan ditanya. 1, umur kita habis dipakai apa? Yang kedua, jasad kita hancur dipakai apa? Yang ketiga, ilmu kita menjadi amal apa? Yang keempat, harta kita dari mana diperoleh, kemana dibelanjakan. Dari 4 jenis akan ditanya di akhirat itu, harta 2 kali pertanyaannya. Kalau ini 1 kali, umur habis dipakai apa? Jasad hancur dipakai apa? Ilmu menjadi amal apa? Tapi harta pertanyaan 2, dari mana dan dikemanakan. Kenapa harta 2? Karena boleh jadi manusia hartanya halal, tapi dipakai maksiat, berbuat dosa, judi, mabok, zina dan seterusnya. Halal hartanya, tapi dipakai maksiat. Atau boleh jadi nyumbang masjid, ngasih fakir miskin, tapi hasil korupsi. Karena itu harta pertanyaannya 2. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, fisik untuk bagaimana caranya sesuai dengan potensi yang Allah amanatkan kepada kita. Pejabat peduli rakyat, ulama peduli umat, lalu orang kaya peduli kaum duafa, orang pintar peduli kaum juhala. Kalau semua manusia peduli seperti yang dikatakan Pak Wagub tadi, maka insya Allah bumi akan makmur dan sejahtera. Inilah yang dijadikan oleh Allah ciri orang yang bertakwa adalah wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, kata Allah. Di dalam harta orang kaya itu ada hak fakir miskin, ada hak kaum duafa, ada hak anak yatim. Kepedulian itulah yang akan mensejahterakan mereka. Bapak Ibu sekalian, sekarang jam ada doa lagi. Ada doa enggak? Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara ini. Jadi kalau kita sudah menerima dari tadi sambutan Pak Ari, kemudian sambutan Pak Wagub, sekarang ada sedikit tausiah. Semoga botol yang sudah berisi masukan itu kita amankan dengan ditutup, dan tutupnya itu doa. Mari, terutama doa anak yatim. Anak yatim itu kalau doa itu dikabul oleh, apalagi sedang puasa. Maka kita awali dengan kepada yang muslim untuk membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Ya kalau setiap kali bulan suci Ramadan kan orang juga pasti belanja untuk lebaran kan. Ya, pasti untuk para pedagang omsetnya akan naik. Tetapi bukan berarti Anda boleh berdagang di jalan raya, tidak boleh. Nah kita tahu Anda boleh dagang. Kalau kita belum cepat tepat ya silakan dagang di pinggir jalan dulu. Karena kalau Anda tutupin jalan, yang namanya untung kan mesti membuat semua orang untung. Kalau cuma Anda untung sendiri, orang lain jadi untung kan berarti Anda bukan kasih pahala, ada dosa. Gitu. Bapak mungkin boleh dikonfirmasi dari Pak, kami dapat informasi yang 13 pintu air di Kalisunter itu dapat gaji. Itu udah kami cek, itu ternyata adalah honorer dari kontraktor swasta, bukan honorer langsung di dinas PU atau dinas kebersihan. Maka kita lagi minta mereka untuk supaya bereskan. Soalnya yang di Kalisunter sampai mogok hari ini. Betul, karena itu dari swastanya. Itu kita udah cek, kita udah perhatikan seperti itu. Ya. Swastanya itu gimana Pak? Ya kita mesti siapin tempat di Tanah Abang, Blok G, kita lagi pikirkan untuk nyambung ke Blok F. Ya sementara kita belum siap, terus pemotongan hewan mau kita pindahkan ke daerah Marunda. Ya lah mau nggak mau lah. Malah saya mau Pak Gubernur pengen potong-potong hewan jangan di Jakarta lagi. Di Bekasi ya, di Bogor. Kalau di Bekasi. Banget banget. Kita mau bubarin UMD kita. Mau dibubarin. Mas nabrak. Ngapain potong hewan di Jakarta? Kan nggak ada stok. Pedagang di pasar minggu, kita kasih dia dagang gratis. Buang sampahnya bertonton tiap pagi. Itu sampah tuh dari mana? Dia bawa, dia seenaknya buang. Itu kita subsidi. Nah orang Jakarta sadar tidak. Itu uang kalian juga yang dibuang. Nah kenapa kita tidak mau hemat uang itu untuk pakai yang lebih berguna? Nah itu yang kita mau jelaskan. Jadi orang nggak ngerti konsep ini. Bukan kita cerewet. Tugas kami kan mewujudkan keadilan sosial. Kita mewujudkan keadilan sosial itu mesti bisa mengadministrasi keadilan sosial itu. Nggak bisa orang miskin, orang apa menginjak orang kaya atau orang kaya orang miskin, nggak bisa. Nah ini mengadministrasi itu yang kami lakukan sekarang. Anda PKL boleh dagang di Jakarta, boleh. KTP di Jakarta, boleh. Tapi tidak boleh dudukin jalan raya. Nenek lu punya jalan, lu bilang gitu.